Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif, yang mana itu merupakan permulaan atau awal dari statistik. Kita lihat yang pertama, ukuran pemusatan. Kita sudah belajar dulu waktu di sekolah menengah atas, itu ukuran pemusatan. Sekarang kita ulang sedikit. Apa itu ukuran pemusatan? Kita kenal sebagai, yang pertama ada nilai rata-rata atau yang disebut dengan mean, kemudian modus atau mode, yaitu nilai yang paling sering muncul, dan yang ketiga ada median, yaitu nilai data yang berada di tengah dari suatu rangkaian data urut. Jadi, datanya harus diurut dulu dari yang terkecil atau ke yang besar atau sebaliknya. Nanti dicari data yang berada di tengah-tengah. Itulah median. Kemudian kita lihat contoh. Jumlah penumpang suatu angkutan kota dalam 11 rate adalah sebagai berikut. 100, 100, 100, 63, 62, 60, 12, 12, 6, 2, 1. Carilah mean. Mean tadi adalah nilai rata-rata. Kalau di laptop, di Microsoft Excel, kita tinggal mengetik datanya, kemudian kita pakai rumus sama dengan average, buka kurung, kita blok semua data, kemudian kita tutup kurung. Nanti setelah ini akan Ibu tunjukkan caranya. Kemudian ada mode-nya 100, ada mediannya 60. Nah, ini bisa kita lakukan dengan Microsoft Excel dengan rumus seperti ini. Dari ketiga ukuran statis di atas, manakah yang paling cocok? Manakah yang paling baik mendeskripsikan pola jumlah penumpang angkot? Oke, kita lihat pada Microsoft Excel-nya. Setelah data dibuat, kemudian kita cari mean, yaitu ketik sama dengan average, buka kurung. Kemudian data dari 1 sampai 11 ini diblok, kemudian tutup kurung, kemudian enter, peroleh 47,09. Begitu juga dengan mode, ketik sama dengan mode, buka kurung, terus kita blok data 1 sampai 11, kita tutup kurung, sehingga kita enter, dapat mode-nya 100. Kemudian cari median, sama dengan median, buka kurung, terus data 1 sampai 11 juga diblok, kemudian ditutup kurung, enter. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus manual, dalam artian tidak memakai Microsoft Excel pada laptop atau PC. Yang pertama kita lihat dulu data tunggal atau non-group data. Mean sama dengan jumlah data keseluruhan dibagi banyak data. Ini jumlah data. Semua data kita jumlahkan. Dibagi N besar ini banyak data. Misal datanya ada 10 buah atau 11 gitu ya. Nah, atau simbolnya bisa mu, bisa X bar, seperti ini. Ini untuk populasi dan sampel. Kalau yang menggunakan mu itu untuk populasi, kalau yang menggunakan X bar itu untuk sampel. Bisa dilihat keterangannya. X sama dengan variabel sampel data, XI adalah variabel sampel data ke I, N jumlah sampel,
X bar rata-rata hitung populasi, mu rata-rata hitung populasi. Maaf, ini sebenarnya ini sampel ya. Kemudian N besar itu rata-rata jumlah populasinya. Oke, kita lihat min pada data berikut. Diketahui di kota industri terdapat 8 pabrik, masing-masing tercatat mempunyai banyak pekerja sebagai berikut. Carilah rata-ratanya. Anda tinggal menjumlahkan untuk pembilang yang ini, sigma XI dimulai dari I1 sampai N. Berarti jumlah dari ini 1850 ditambah 700 ditambah 3150 dan seterusnya, kita jumlahkan, dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bagi 8, dapatlah rata-ratanya segini, 1610. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Setiap 12 jam sekali, bagian quality control atau QC pabrik minuman ringan memeriksa 6 kaleng. Contoh diperiksa kadar gula sintetisnya dalam bentuk persentase. Berikut adalah data 6 kaleng contoh minuman yang diperiksa. 13,5, 12,5, 13, 12, 11,5, dan 12,5. Cari rata-ratanya sama, karena dia sampel 6 kaleng contoh diperiksa, berarti cuma 6 kaleng, berarti cuma sampelnya 6 itu, berarti kita gunakan X bar, simbol X bar. Sama dengan jumlahkan yang ini, yaitu 75, dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data sama dengan 12,5%. Oke, untuk data tunggal atau non-group, min-nya kita cari seperti tadi ya. Kita lanjutkan dengan data yang berkelompok atau grup data. Mencarinya, rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah dari FI dikali XI. Apa itu FI? Frekuensi di kelas I dikali dengan titik tengah kelas ke I. Ingat, frekuensi dikali titik tengah pada masing-masing kelas. Dikalikan, kemudian dijumlahkan. Itulah yang ini, bagian atas. Kemudian baru dibagi dengan N, yaitu ukuran sampelnya. Kita lihat contoh. Di sini ada data berat dari 60 sampai 70, frekuensinya 13, banyak orangnya 13. Berat 70 sampai 75, beratnya 2. Dari 75 sampai 95, berat itu banyaknya 45. Dari 95 sampai 100, banyaknya 7. Total seluruhnya ada 67 orang. Kita cari nilai tengah datanya. Dari 60 ke 70, di tengah-tengahnya ada 65. Bagaimana caranya? Kita tinggal tambahkan, kemudian dibagi 2. 60 tambah 70 bagi 2, dapat 65. Begitupun dengan data yang kedua, 70 tambah 75, ini juga dibagi 2, dapat 72,5. 72,5. Jadi angka yang di sini diperoleh dari kelasnya dibagi 2, ditambah dibagi 2. Oke. Selanjutnya, setelah dapat XI-nya, kita lanjutkan dengan FI dikali XI. Kita kalikan ini.
13 dikali 65 sama dengan 845. Begitupun dengan ke bawahnya, 2 kali 72,5 dapat 145. Ini dijumlahkan diperoleh 5.497,5. Kemudian dari tabel di atas dapat kita cari mean-nya atau rata-ratanya. Sigma Fi kali Xi, I dari 1 sampai N, yaitu 5.497,5 dibagi N. N itu 67. Jadi rata-ratanya adalah 82,052. Mudah-mudahan sampai di sini Anda bisa memahaminya. Kemudian kita lihat median. Median pada data tunggal atau ungroup data. Kalau jumlahnya ganjil, banyak datanya ganjil, seperti 11, 13, 15, itu kan ganjil ya. Untuk mencari mediannya, letak mediannya, kita tinggal memasukkan rumus N tambah 1 dibagi 2. Contoh datanya ada 11, berarti 11 tambah 1 bagi 2, yaitu 12 dibagi 2, sama dengan 6. Berarti mediannya ada pada data ke-6. Setelah diurutkan, ingat dia harus diurutkan dulu. Nah, kita lihat contoh. 7 orang buruh memiliki upah kerja masing-masing 20, 80, 75, dan seterusnya. Hitunglah mediannya. Mula-mula kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena jumlahnya ada 7, berarti untuk mediannya kita lihat data ke 7 tambah 1 per 2, yaitu 4. Data ke-4. Maka mediannya adalah 60.000. Kemudian jika N-nya genap, maka untuk memperoleh letak median digunakan rumus N per 2 tambah kurung buka N per 2 tambah 1 kurung tutup dibagi 2. Kita lihat contoh. 6 orang buruh memiliki upah kerja masing-masing 20, 80, 75, 65, 50, dan 45. Maka hitung mediannya. Sebelumnya kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lihat, ini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita cari letak mediannya, yaitu 6 per 2 ditambah 6 per 2 tambah 1 dibagi 2. Ini 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5. Data 3,5 berarti data yang terletak antara 3 dan 4, yaitu antara 50.000 dan 60.000. Maka kita jumlahkanlah 50.000 dengan 60.000, kemudian kita bagi 2, sehingga diperoleh 55.000. Ingat, ini dalam soal ada dalam ribuan. Maka 60.000, 50.000 tambah 60.000 dibagi 2 dapat 55.000. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut median pada grup data atau data berkelompok. Untuk mengetahui mediannya, kita lihat ada TB ditambah N per 2 kurang F bagi Fmat kali I. Apa itu? TB, tepi batas bawah. N adalah jumlah data. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian Fmat adalah frekuensi kelas median. Dan I adalah interval kelas. Untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut. Upah 50 orang karyawan dalam PT X dalam ribuan rupiah per bulan. Kelas 1
130 sampai 139 ada 4 orang. Kelas 2 140 sampai 149 ada 6 orang. Begitu seterusnya sampai di kelas 7 190 sampai 199 ada 4 orang. Langkah pertama, kita tentukan dulu tepi bawah masing-masing kelas. Bagaimana cara menentukan tepi bawah? Yaitu angka yang paling kiri pada tabel ini kita kurangi 0,5. Angka kirinya kita kurangi 0,5 sehingga tepi bawah kelas 1 129,5, tepi bawah kelas 2 139,5 dan seterusnya sampai di tepi bawah kelas 7. Selanjutnya kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Jadi frekuensi kumulatifnya pada kelas 1 sama 4. Frekuensi kumulatif pada kelas 2 adalah 4 ditambah 6. 4 tambah 6 sama dengan 10 bawahnya. Kemudian 10 ditambah 8 letak ke sini. Jadi kita tambah 4 tetap dulu di atas sama, kemudian 4 ditambah 6 10, kemudian 10 ditambah 8 18, 18 tambah 12 30, 30 tambah 9 39, 39 tambah 7 46 dan 46 ditambah 4 50. Kemudian kita lihat mediannya. Tepi bawah ditambah N per 2 kurang F bagi F mat kali I. Dari mana kita menemukan 159,5 ini? Tepi bawahnya di mana kita menentukan, yaitu dari 50 dibagi 2. Ini 50 dibagi 2 yaitu 25. Maka data ke-25 adanya di mana? Ini artinya data ke-1 sampai 4 itu ada di kelas 1. Kemudian dari data 1 sampai 10 itu adanya di kelas 2. Ini sampai ke dari 1 sampai ke 18 adanya 3. Berarti dari 1 sampai 30 adanya di data keempat. 25 ada di mana? Pasti sini 25. Maka dipilih tepi bawahnya yang memuat data ke-25 yaitu 159,5. Maka pilih ini. Ditambah. Oke. Kita lihat di sini. Ditambah 50 bagi 2 kurang 18. 18 yaitu frekuensi sebelum kelas median. Kelas median di sini. Kelas mediannya Ibu kasih warna biru. Ini kelas median. Oke, ini kelas median. Frekuensi ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 18. Dibagi Fmat. Fmat ini frekuensi kelas median yaitu 12 bagi 12. Dikali 10. Dari mana datang 10? Ini dikurangi. 149 dikurang 139. Jadinya 10 kali 10. Maka setelah diotak-atik hasilnya menjadi 165,3. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami. Kalau tidak bisa bertanya melalui grup. Dari median yang diketahui 165,3 dapat diperoleh kesimpulan
50% dari karyawan tersebut mempunyai upah sebesar Rp165.300. Kenapa 50%? Karena median itu merupakan nilai tengah. Berarti tengah-tengahnya, berarti 50%-nya karyawan itu gajinya segini gitu ya. Oke, kita lanjut. Mode atau modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Kalau pada data tunggal atau ungroup data, modus ini bisa kita ketahui mana yang paling banyak muncul. Contoh, dari data berikut, siapa modusnya? Ya, tentu kita sudah tahu karena yang paling sering muncul adalah angka 9. Angka modusnya adalah 9. Dari data berikut, modusnya adalah 7 dan 8 karena mereka berdua sama-sama muncul 2 kali. Kita lihat data yang berkelompok atau grup data. Modus sama dengan tepi bawah ditambah F1 per F1 tambah F2 dikali I. Batas bawah TB F1 itu selisih antara frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi di atasnya. Ingat, frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi yang di atasnya dikurangi. Untuk F2, selisih antara frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sesudahnya. Yang F1 dengan sebelumnya, F2 dengan yang setelahnya. Kita lihat contoh berikut. Dalam yang contoh yang tadi, masih seperti yang tadi contohnya, kita lihat upah dalam ribuan rupiah, 130 sampai 139, frekuensinya ada 4, 140 sampai 149, frekuensinya ada 6. Ini tepi bawahnya ya, tepi bawah dikurangi 0,5 bagian ke sini, kurangi 0,5. Kemudian kumulatif frekuensinya kita cari, ini 4, ini 10, 4 tambah 6 yaitu 10, 10 tambah 8, 18, seperti itu, sama seperti tadi. Kemudian kita lihat kelas modus. Kenapa dipilih kelas modusnya adalah 159,5? Kenapa yang di sini yang dipilih kelas modus? Nih. Kelas modus dipilih berdasarkan jumlah frekuensi tertinggi. Jadi karena di kelas 4 ini frekuensinya 12, dia yang paling tinggi, maka dipilihlah kelas modusnya di kelas 4 ini. Maka untuk tepi bawah 159,5. Bagaimana dengan F1? Yaitu frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. F1 adalah selisih ini. Maaf, kita ganti warnanya jadi warna kuning. Oke, kita ganti warna kuning. Untuk F1 12 dikurangi 8, selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk F2 12 dikurangi 9, tepi bawah 159,5 dan I-nya intervalnya 10. Ini yang dikurangi. 149 dikurang 139. Dengan memakai rumus modus diperoleh modusnya sama dengan 165.200. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi ukuran pemusatan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada dispersi atau nama lainnya adalah variasi. Jika suatu kelompok nilai sama dengan rata-rata, maka kelompok nilai bersifat homogen.
Dan apabila terdapat perbedaan yang sangat besar, maka dia bersifat heterogen. Jika terdapat sedikit perbedaan, disebut homogen heterogen atau tidak terlalu bervariasi. Ukuran dispersi meliputi 1. Range atau jarak. 2. Mean deviation atau rata-rata simpangan atau biasa juga disebut simpangan rata-rata. Kemudian yang ketiga, standar deviation atau simpangan baku. Dan yang keempat, koefisien variasi. Kita lihat yang pertama, jangkauan atau range. Merupakan perbedaan antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi. Jadi, yang disebut dengan jangkauan atau range ini adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nilai maksimal dikurang nilai minimal. Untuk data tidak berkelompok, kita lihat contoh. Ketahui data 1 nilainya 50 semua, data 2 nilainya 30, 40 bervariasi ya. Maka untuk rank data pertama adalah 50 dikurang 50 sama dengan 0. Untuk rank data kedua adalah 70 dikurang 30 sama dengan 40. Kemudian kita lihat pada data berkelompok atau grup data. Diketahui data sebagai berikut. Kita lihat dulu nilai tengah. 60 sampai 62 nilai tengahnya 61. 63 sampai 65 nilai tengahnya 64. 66 sampai 68 nilai tengahnya 67. Maka untuk rank data berkelompok diperoleh dari selisih dari nilai tengah ini, yaitu 67 dikurang 61 sama dengan 6. Selanjutnya, simpangan rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-ratanya dibagi banyaknya data populasi atau sampel. Simpangan rata-rata untuk data tidak berkelompok ada SR. SR adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma dari nilai mutlak X dikurang mu per N. X itu data, nilai data, mu itu rata-rata hitung, N itu banyak datanya. Untuk data berkelompok, SR sama dengan sigma F dikali mutlak X dikurang mu sama per N. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Untuk data tidak berkelompok 20, 30, 40, mula-mula kita cari dulu adalah rata-ratanya. 20 tambah 30 tambah 40 kita bagi 3 sama dengan 30. Kemudian diketahui lagi N-nya sama dengan 3. Maka untuk SR-nya kita buat tanda mutlak. 20 kurang 30 ditambah 30 kurang 30. Maaf ya, ini salah tulis. Ini harusnya yang 50 ini harusnya 30. Ini 30. Ini 30. Karena dia X dikurang mu. 20 dikurang 30 kan negatif 10, karena dia ada di dalam tanda mutlak berarti dia 10 ditambah 30 kurang 30 0. 40 kurang 30 10 per 3. Maka di sini simpangan bakunya adalah 20 per 3. Ya, untuk data tunggal. Untuk data yang
berkelompok. Kita lihat di sini seperti contoh. Mula-mula kita cari dulu yang sebenarnya yang diketahui dari soal ini hanya nilai dan frekuensi. Maka yang harus kita cari yang pertama yaitu nilai tengah. Setelah itu kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Pada ukuran pemusatan kan ada nilai rata-rata pada data berkelompok. Nah, Anda ulangi kembali materi itu, Anda cari sendiri berapa harga mu yang diperoleh. Setelah diperoleh harga mu, kemudian kita lanjutkan X dikurang mu, yaitu nilai tengah dikurang mu. Ini sudah diberi tanda mutlak. Harusnya di sini tanda mutlak. Nah, setelah diperoleh mutlak X dikurang mu-nya berapa, yaitu 116 dikurang mu-nya tadi 140, nih yang ini ya. Yang ini nilai mu-nya kita kurang sama X di sini. Nah, kemudian setelah itu hasil dari yang di sini kita kali sama frekuensi. Diperoleh hasilnya di sini. Untuk jumlah, kita tinggal jumlahkan dari atas ke bawah. Ini jumlahnya. Kemudian, kita cari SR, simpangan rata-rata, dengan membagi jumlah dari F kali tanda mutlak X dikurang mu. Dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 50. Coba kita hitung kembali ini. Anda hitung kembali yang ini. Ini harusnya sama ya sama ini. Mungkin Ibu ada kekeliruan. Jadi Anda lihat kembali pembaginya berapa. Baru diperoleh hasilnya segini. Next, kita lihat variansi. Merupakan rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi pada populasi pada ungroup data diperoleh dengan cara to kuadrat sama dengan jumlah dari X dikurang mu dikuadratkan per N. Kemudian untuk data yang berkelompok, rumusnya tetap sama dengan simpangan rata-rata tadi, tetapi dia tidak pakai tanda mutlak. Kalau pada SR ini adalah tanda mutlak. Yang ini adalah tanda mutlak. Tapi kalau pada variansi di sini kita kuadratkan. Baru kita jumlahkan. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kemudian untuk sampel simbolnya saja yang berbeda. Kalau yang tadi untuk populasi simbolnya to kuadrat. Kalau untuk sampel simbolnya S kuadrat seperti ini. Dan untuk rata-rata adalah X bar. Untuk di bawahnya N dikurang 1. Itu saja yang perlu diingat. Oke. Ini untuk data tidak berkelompok, ini untuk data berkelompok. Kita lihat contoh. Tentukan nilai variansi dari 20, 30, 40. Kita dapatkan rata-ratanya tadi 30. Ya, Ibu mohon maaf karena ini slide-nya dibuat terburu-buru, entah kenapa ini bisa 50 di sini. Ini 30 ya harusnya. 30. Ini juga 30. Ini juga 30. Jadi dikuadratkan. 20 dikurang 30
dapat 10. 10 dikuadratkan 100, ditambah 30 kurang 30, 0. 0 dikuadratkan 0. Ini 40. 40 dikurang 30. Ini ya. Ini harusnya 40 kurang 30 dikuadratkan jadi 100 per 3 sama dengan 200 per 3, bukan ini. Oke, selanjutnya untuk grup data kita seperti biasa tulis nilai tengahnya dulu, kemudian kita kurangi sama mu-nya, nilai rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita kali yang frekuensi dengan ini, dikali, dibuat di sini, kemudian di total jumlahnya berapa, baru dibagi dengan n, dapatlah variansinya 202,449. Selanjutnya untuk data, tentukan variansi untuk kelompok data. Ini sampel, masuk. Ini sampel. Karena kita menggunakan X bar. Cari rata-ratanya. 20 tambah 30 tambah 50 tambah 70 tambah 80 ini ditambahkan, kemudian dibagi 5. Ini ditambah dibagi 5, dapatlah X barnya sama dengan 50. Kemudian kita kurangi masing-masingnya dengan X bar seperti ini, kemudian kita kuadratkan. 20 kurang 50 dikuadratkan, 30 kurang 50 dikuadratkan, 50 kurang 50 dikuadratkan sampai 80 kurang 50 dikuadratkan, dan di bawahnya n kurang 1, yaitu 5 kurang 1, sehingga diperoleh variansinya adalah segini. Anda silakan cek kembali ya. Saya mana tahu saya memang khilaf, ini memang khilaf ya. Beberapa slide belakang tadi itu memang kekhilafan. Jadi Anda setiap ada perhitungan Anda harus cek kembali, Anda harus hitung sendiri kembali, sehingga kita semua tidak terjebak di dalam kesalahan. Oke, untuk selanjutnya data berkelompok, kita lihat contohnya. Nilai tengah diperoleh, kemudian seperti biasa kita kali dengan F. Ini mu ini kan sama dengan X bar ya, cuman kalau pada data populasi dia mu, kalau pada data sampel dia X bar. Ini kita anggap ini adalah sebuah sampel, ini sampel, jadi di sini X bar ya, maka pakai n kurang 1 di sini, n kurang 1, dapat hasilnya ini 207,64. Selanjutnya kita lihat deviasi baku atau standar deviasi, merupakan akar pangkat 2 dari variansi. Jadi ini semuanya saling berkaitan. Deviasi baku pada populasi yaitu akar dari
jumlah X dikurang mu dikuadratkan per N. Sedangkan ini sebenarnya deviasi baku, simbolnya tidak memakai kuadrat lagi, melainkan cukup to saja. Ini kuadratnya hilang ya, maaf, ini kuadratnya hilang, jadi dia rumusnya to sama dengan akar dari sigma X dikurang mu dikuadratkan per N. Lanjut, untuk deviasi baku sampel rumusnya sama, S sama dengan akar sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1. Ini S, ini S. Nih. Oke, untuk koefisien variasi digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang berbeda. Koefisien variasi untuk sampel yaitu V sama dengan S per X bar kali 100%, di mana V adalah koefisien variasi, S adalah deviasi baku sampel atau standar deviasinya, dan X bar adalah rata-rata hitung sampel. Koefisien variasi untuk populasi V sama dengan to per mu kali 100%, sama, di mana V adalah koefisien variasi, to deviasi baku populasi, dan mu rata-rata hitung populasi. Kita lihat contoh. Diketahui data hasil ujian dari 120 orang. Ini langsung ya, dia ketahui data rata-ratanya 56 dan divisi bakunya 23. Untuk mata kuliah materi matematika rata-ratanya 65, divisi bakunya 30. Tentukan hasil ujian yang mana variansinya lebih besar. Untuk statistik, variansinya 41,7%. Memakai rumus yang ini. Untuk matematika rumusnya sama. Variansi bakunya adalah 46,15%. Koefisien variansinya. Apa artinya? Karena koefisien variasi matematika lebih besar daripada koefisien variansi statistik, berarti hasil ujian matematika itu lebih bervariasi atau heterogen dibanding hasil ujian statistika. Semakin besar koefisiennya, berarti semakin bervariasi dia. Mengapa kita mempelajari dispersi? Nilai rata-rata seperti mean atau median hanya menitik beratkan pada pusat data, tetapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Contoh, saudara disuruh menyeberang sungai yang kedalamannya rata-rata 160 cm atau 1,6 meter, sedangkan tinggi Anda mencapai 180 cm atau 1,8 meter. Apakah Anda menyanggupi permintaan tersebut? Asumsinya Anda tidak bisa berenang. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan sebaran data dari dua informasi distribusi nilai. Contoh, untuk membandingkan tingkat produktivitas dari dua perusahaan, walaupun kedua perusahaan mempunyai produksi rata-rata 20 unit mobil per hari, namun kita tidak dapat langsung mengatakan tingkat produksi mereka identik atau sama. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami, dan untuk latihan di rumahnya, tugas dari data populasi di samping, hitunglah
Yang pertama ada mean, mode, median, range, simpangan rata-rata, variansi, standar deviasi, dan koefisien variansi. Anda buat di buku catatannya, lalu seperti biasa difoto dan linknya dikirim ke study minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri dengan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.